Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia yang ceria ini, dengan Rahman Rahim Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dengan bersalawat wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain, kita teruskan jalsah majlis bersama kisah salihin, kisah Fudail bin Iyad yang unik ya. Kita sekarang dalam serial yang ke-11 barangkali ini. Sudah 11 kali kita berbincang tentang kisah unik Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama kenamaan, kekasih Allah, waliullah yang selalu disebut-sebut namanya, yang selalu dibincang, selalu dikemukakan gagasan dan idenya secara indahnya. Ulama kenamaan yang hidup tahun 107 Hijrah, meninggal 187 Hijrah rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, karena banyaknya teladan yang kita ambil pada kisah beliau ini. Di antara kisah yang penting, kemarin juga sudah disebut secara ringkas, bahwa bila Fudail bin Iyad berjumpa dengan jamaah, ditanyanya berapa usia tuan, berapa usia anda, berapa usia encik, orang itu menjawab, usia saya sudah 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, menekankan, kalau usia anda sudah 60 tahun, berarti barangkali tidak lama lagi itu. Perjalanan anda menuju Allah sudah 60 tahun, berarti sudah di penghujung ini. Lalu apa respon orang tadi? Dia respon secara positif dan berkesan sekali. Dia cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ya, ungkapan ini yang tidak membudaya dalam masyarakat Islam, terutama orang Melayu sendiri. Subhanallah, penggunaan innalillah dalam masyarakat Melayu mungkin 1/1000 pun tidak ada. Karena dalam masyarakat Melayu, innalillah itu digunakan untuk meninggal dunia saja. Kalau kita lihat dalam ayat innalillah dalam Quran, boleh kita semak ya. Perhatikan ayat innalillah dalam Quran yang disebut sekali saja. Disebut sekali saja. Di mana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24 ayat 156. Ayat 156 ini dia ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, sejak dari 153 lagi. 153, 154, 155, 156. Baru 157. Berarti berapa ayat? 153, 154, 155, 156, 157. 6 ayat yang dikemukakan dalam konteks menerangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini apa maksudnya ayat? Apa maksud ayat yang berkenaan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini? Katanya di sini dalam ayat sebelumnya, tengok, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti menguji kamu. Sekarang kita diuji dengan corona, dengan COVID-19 ya. Kami pasti menguji kamu, kata Allah, ada kalanya dengan perasaan cemas dan takut. Satu tuh khauf. Ada kalanya dengan kelaparan, makan tak cukup. Ada kalanya dengan kekurangan harta benda. Harta kena curi, kita kena tipu, kendaraan rusak. Kemarin ada dengan berita rumah saudara hangus terbakar. Dan wal anfus, kehilangan nyawa. Yang keempat, wath thamarat, merosotnya hasil buah-buahan atau perekonomian merosot. Jadi berapa jenis musibah di sini? Rasa cemas dan takut, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kemerosotan hasil buah-buahan. Ada 5 di sini yang disebut di sini. Belum lagi yang tak disebut. Yang tak disebut dalam hadis termasuk apa? Musibah agama. Tak sholat, terlambat sholat,
salat qada, salat fardu, salat sunat tak buat. Ini musibah-musibah. Quran tak baca, zikir tak buat. Ini musibah. Inilah jenis musibah yang ditekankan dalam surah Al-Baqarah. Barulah katanya, bila orang itu ditimpa musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu bukan merujuk kepada kematian, kewafatan, kehilangan nyawa saja. Merujuk kepada rasa cemas dan takut, rasa lapar, kehilangan harta benda, termasuk rumah terbakar, kehilangan jiwa, dan kemerosotan hasil tanam-tanaman dan buahan pertanian. Jadi 5 di sini. Yang tak disebut lagi banyak. Nah, jadi jemaah fudul miniyah tadi termasuk dalam kategori mana? Kategori yang pertama, khauf. Dia merasa cemas dan takut ketika diperingatkan bahwa usianya sudah 60, pintu kubur sudah dekat, dan dia tak ingat. Lalu ada orang mengingatkan, barulah teringat dia, tersentaklah daripada kelalaiannya, terbangunlah dia daripada ketidurannya, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita saat kita lalai, saat kita lengah, lalu teringat kelalaian kita, teringat kecuaian kita, ingatlah Allah dan bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar ceramah, ada orang mengingatkan benda yang baik, dengar, oh ini saya terkena ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar motivasi, ada orang menyebutkan berita yang baik, lalu kita merasa rugi, merasa tercicir, merasa ketinggalan dari ide yang dikemukakan orang tadi. Aduh, ruginya saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya apa? Namanya dalam Islam istirja. Namanya istirja. Kadang-kadang orang kita ditanya, bila dia menyebut innalillah, apa itu innalillah? Innalillah itu innalillah lah katanya. Kalau ada orang meninggal, innalillah. Bukan. Innalillah itu menunjukkan kita itu cemas dan takut, menunjukkan kita itu menyesal, menunjukkan kita itu ditimpa musibah ataupun bencana. Macam corona ini. Patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. COVID-19 ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita diujinya sekarang. Ingatkah akan kita saat kita akan kembali kepada Allah? Patutnya setiap kali kita mendengar musibah, sama ada corona dan bukan corona, musibah kematian, kita menyebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam hadis katanya, barang siapa ditimpa musibah, lalu dia beristirja membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan gantikan musibah dia itu dengan yang jauh lebih baik. Dan Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan limpahkan rahmatnya. Dalam ayat ini pula dikatakan apa? Orang yang mengatakan atau membaca innalillah, menyebut innalillah waktu diterima musibah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang sebegini, orang yang sedemikian akan mendapat limpah rahmat dan keampunan Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang yang betul perjalanan hidupnya, tidak lari daripada laluan yang patutnya ditempuh, yang betul tuningnya, yang betul ilmunya, tidak lari dari landasan laluan orang yang beriman. Karena bila kita ditimpa musibah, kita akan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun berulang kali setiap hari terdengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Inna lillahi ini masih kita sorot lagi besok insyaAllah. Ada lagi lanjutannya supaya kita lebih faham, lebih banyak menggunakan inna lillah dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita selalu bernilai di sisi Allah SWT. Jangan tidak bernilai ya. Mudah-mudahan kita selalu meningkat. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa rada'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan.
wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.